Ini aku mau bahas seberapa besar peran bahasa yang dipakai media untuk memengaruhi kita. Tahu apa yang salah dengan judul berita ini? Dengan judul ini, mereka hendak meyakinkan kita bahwa humuslah yang memulai peperangan, dan si rewel adalah korban. Diksi perang sendiri udah problematik karena yang terjadi di sana berkali-kali lipat lebih menyeramkan dari perang. Upaya mengaburkan siapa penjahat sesungguhnya juga dilakukan dengan membuat judul-judul berita dalam kalimat pasif. Misalnya dalam berita ini, kenapa pakai passive voice? Biar nggak terlihat kasat mata siapa pelakunya. Sampai pakar bahasa Lara Gibson menyebutkan kalau pembahasan serangan ke Falasin sengaja dibuat samar, tapi ketika membahas si rewel, bahasa yang dipakai akan sangat jelas dan deskriptif. Dari dua contoh tadi, setidaknya kita dapat gambaran kasar bahwa pilihan kata yang tampak sederhana bagi kita ternyata punya peran yang sangat krusial dalam pembentukan opini publik. Pilihan kosakata, bentukan kalimat aktif pasif, punya efek psikologis dan emosional pada kita sebagai penerima informasi yang kemudian akan memengaruhi pendapat kita. Ini nggak terbatas pada pemberitaan media soal Palestina aja. Kalau belajar usul fikir, maka pemikiran-pemikiran merusak yang dikampanyekan di berbagai platform itu bisa dengan cepat menyebar dan diterima banyak orang karena disampaikan dengan bahasa-bahasa indah yang memengaruhi alam bawah sadar kita. Misalnya baru-baru ini, ramai di platform sebelah anggapan kalau bayi itu sama dengan parasit dan perempuan-perempuan yang mau hamil itu disebut korban sugarcoating. Kita nggak sedang denial bahwa dalam studi kesehatan ada kondisi langka janin yang menjadi parasit dalam kasus fetus in vitro. Janin juga punya beberapa kemiripan dengan parasit seperti menyerap nutrisi dari ibu. Bahkan kehamilan sendiri harus benar-benar diperhatikan agar nggak membahayakan bagi ibu dan janin. Tapi akan sangat sembrono kalau kita langsung menyamakan janin dan parasit dengan menghilangkan segala perbedaan yang ada. Kita tutup mata bahwa bonding yang tercipta antara ibu dan janin itu unik dan kompleks, gak seperti parasit dengan inang. Dan masih banyak pembeda lainnya yang bisa kita sebutkan. Tapi biarlah perdebatan soal penggunaan istilah parasit di kalangan medis jadi urusan para ahlinya. Karena nyatanya, ada kok pakar parasitologi seperti Ken Saladin yang menolak menyamakan janin dengan parasit. Yang meresahkan adalah ketika diskusi soal penyebutan parasit untuk janin ini dilempar ke ruang publik. Tentu nggak semua orang membidangi kesehatan sehingga istilah parasit akhirnya dimaknai secara metaforis, yaitu bahwa janin sebagaimana parasit adalah organisme yang tidak memberikan keuntungan apapun bagi ibu, bersifat invasif, dan benar-benar merusak. Penyebutan janin sebagai parasit ini bukan hal baru kok dalam diskusi feminis. Misalnya dalam video ini. Reality is reality. It's not body autonomy if it's a 9-month-old baby. Because a fetus is literally a parasite. Like, because a fetus is literally a parasite. Like, it is sucking the life from a mother. Yeah. Every single day. Like, that's literally what happens. That's not even like... Not a mother, I'm guessing. Like, Ujung-ujungnya, dehumanisasi janin dengan menyebutnya parasit itu bertujuan untuk dekriminalisasi penuh sehingga bisa dilakukan tanpa kriteria di sana. Seorang ibu berhak mengcancel janinnya tanpa urgensi apapun karena itu parasit. Kalau sekarang kita mau berdalih, nggak apa-apa janin disebut parasit biar anak-anak nggak kurang ajar sama ibunya, biar mereka tahu susahnya hamil, biar kita lebih melek dengan kepayahan yang harus dilalui seorang ibu dalam mengandung dan membesarkan anak. Semua itu bisa dilakukan tanpa menggunakan cara atau diksi yang meruntuhkan self-esteem seorang ibu dan anak tanpa mencederai harga diri ibu dan janin yang sedang dalam masa pertumbuhan menjadi manusia dewasa. Karena semantically speaking, parasit memang berkonotasi negatif, degrading, dan dipakai untuk menghina. Zaman jahiliyah dulu, bayi-bayi perempuan dihabisi karena dianggap parasit. Di sini, terkubur bayi-bayi perempuan yang dianggap gak punya benefit apapun bagi kedua orang tuanya. Dan karena itulah mereka pantas diperlakukan seperti ini. Kenapa kita membangkitkan paradigma jahiliyah bahkan jadi lebih parah dari itu? Aku nggak memaksamu setuju dengan pendapat ini. Gak apa-apa kalau ada sekelompok orang yang tetap menganggap janin itu parasit. Tapi andai umat Islam bersatu, mungkin sudah ribuan orang menyambangi Rafah, ikhlas menghantar nyawa demi masa depan parasit-parasit dalam kandungan para perempuan Gaza. Diskusi yang sempat di kolom komentar. Until next time.